Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal yang pertama itu ya kita harus punya datanya dulu. Di sini saya menggunakan data nilai ujian statistik. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dulu banyaknya data dengan menggunakan rumus count A, terus datanya di blok, kemudian enter. Nah, jumlah data yang saya gunakan ada 120 mahasiswa. Nah, yang kedua kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nah, inilah kelebihan dari Microsoft Excel, di mana kita tidak perlu lagi mengurutkan datanya untuk mengetahui terkecil dan terbesarnya. Kita cukup menuliskan rumus min untuk nilai terkecil, kemudian di blok dan enter. Kita dapatkan nilai terkecil dari data ini adalah nilai 44. Kemudian nilai terbesarnya itu menggunakan rumus max, kemudian enter. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mencari range datanya dengan rumus terbesar dikurang terkecil. Kita mendapatkan range-nya, kemudian kita akan menghitung jumlah kelas atau jumlah kategorinya. Jadi dengan menggunakan rumus target 1 plus 3,322 dikali dalam Microsoft Excel itu kali adalah tanda bintang log n. N-nya tadi adalah 120. Di enter, kita sudah mendapatkan. Kemudian kita akan menghitung panjang kelas, di mana rumusnya adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah kelas dan panjang kelasnya. Lalu kemudian ini akan dibulatkan ke atas dan ini dibulatkan ke atas. Kenapa ke atas? Karena di sini kita lihat ya, di sini ada nilai 9. Otomatis di sini ketika kita bulatkan 6,45. Nah, ketika ingin dibulatkan lagi menjadi 6,5. Nah, kita ingin membulatkan menjadi satu angka, ini akan menjadi 7. Mengapa? Karena di sini dapat dilihat ya, 9 itu lebih dari 4. Jadi di sini jadinya 5. Nah, 5 itu lebih dari 4, di sini menjadi 5. 4 ini jadi 5 kan tambah 1. Nah, 5 ini lebih dari 4, jadinya yang di sebelah sini adalah 7. Nah, begitu pembulatan data ketika kita membulatkan satu angka. Baik ya, ini dihapus saja supaya tidak terganggu. Nah, kemudian kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil, yaitu 44. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 7, lalu rumus interval tepi atasnya itu adalah sama dengan batas bawah ditambah 7 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena nilai 44 ini masuk ke dalam interval. Kita hitung saja ya, ada berapa angka antara 44 sampai 50. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kan ada 7 angka, udah benar. Nah, kemudian kita akan mulai lagi dari 50 tambah 1.
Jadi 51 intervalnya kita tinggal tarik sebanyak 8 kelas ya. 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini jumlah kelasnya 8, jadi harus ada 8. Nah, di sini kita tarik juga. Nah, kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya biasa tergabung ya menjadi satu. Jadi kita gabung. Di sini sama dengan pakai rumus concatenate, kemudian 44, batas bawah kita membuat pemisah, koma 50, kemudian enter. Kita mendapatkan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini biasanya dalam tabel frekuensi itu disajikan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini intervalnya 44 sampai 50. Kemudian kita akan menghitung frekuensinya. Jadi untuk menghitung frekuensi ini di blok dulu, kemudian sama dengan frekuensi, kemudian datanya kita blok. Jadi kita blok datanya, lalu koma di blok batas atas dari interval tersebut, kemudian di enter itu menggunakan kontrol, jadi ditekannya kontrol shift enter, jadi dapat frekuensinya seperti ini. Untuk membuktikan jumlah datanya itu sama dengan sum, jadi jumlah. Sum itu simbolnya di Excel itu adalah jumlah. Kemudian, nah ada 120 sama dengan jumlah N. Sudah benar ya? Kemudian kita akan menghitung frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif itu rumusnya sama dengan dalam kurung 3 dibagi dengan jumlah N. Jadi banyaknya data 120 dikali jadi bintang kali 100. Nah, dapat 2,5%, ini ditarik. Kemudian untuk menyamakan kita ambil satu angka saja di belakang koma. Jadi sudah ya. Nah, ini adalah tabel frekuensinya. Jadi kita buat tabelnya seperti ini saja. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi, untuk membuat grafik, nah, kita pertama akan membuat grafik diagram batang. Ini diagram batangnya seperti ini. Nah, jadi dari diagram batang ini kita edit dulu ya untuk supaya lebih menarik. Ini adalah diagram ujian nilai ujian statistik. Nah, untuk mempercantik atau membuatnya supaya lebih menarik, itu kita buat seperti ini. Lalu fill, ya kita ubah saja warna merah. Bordernya kita ambil warna putih. Jadi kita akan mendapatkan seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar ini, dari diagram ini kita dapat melihat ya bahwa mahasiswa itu bisa dikatakan nilainya bagus-bagus. Mengapa demikian? Karena
Nah, jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 72 sampai 78 itu mencapai lebih dari 40 orang. Tepatnya ada 45 orang. Nah, sedangkan yang mendapatkan nilai rendah 44 sampai 50 itu ada 3 orang. 51 sampai 57 itu hanya ada 11 orang. Jadi kita dapat lihat ya bahwa nilai statistik ujian statistiknya ya lumayan bagus karena ada juga yang mendapatkan nilai 93 sampai dengan 99. Kemudian kita juga sebenarnya bisa membuatnya dalam bentuk diagram garis. Namun kita lihat dulu ya diagram garisnya seperti ini. Nah, kita bandingin. Kita tidak perlu mengedit lagi ya, cukup begini saja. Nah, kita bandingin saja. Ini menurut saya lebih bagus menggunakan diagram batang. Mengapa demikian? Karena dari diagram garis ini, ketika orang melihat atau pembaca melihat penelitian kita, maka mereka langsung menyimpulkan seperti ini. Dari nilai 44 sampai 50, terus 51 sampai 57 itu mengalami peningkatan, terus nilai 72 sampai 78 sangat meningkat lalu turun drastis. Sebenarnya kesimpulan itu salah. Jadi ketika kita melihat suatu grafik ini ya kita susah ya menyimpulkan. Jadi paling bagus itu adalah menggunakan diagram batang karena kita bisa langsung ketahui, bukan melihat peningkatan dari data tersebut, namun kita hanya dapat melihat bahwa misalkan seseorang atau mahasiswa mendapatkan nilai 72 sampai 78 itu mencapai 45 orang. Sedangkan ketika kita melihat seperti ini tuh kadang kita salah menyimpulkan sesuatu. Karena pada umumnya jika datanya distribusi frekuensi itu menggunakan diagram batang. Nah, untuk presentasi atau frekuensi relatif, karena ini kan dalam bentuk persen, biasanya menggunakan diagram lingkaran. Jadi seperti ini ya diagram lingkarannya, bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya ganti dulu, edit, select data. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa presentasi dari nilai ujian statistik itu yang mendapat nilai 72 sampai 78 itu sebanyak 37,5%. Jadi untuk diagram lingkaran itu umumnya digunakan pada data yang dalam bentuk persen. Nah, cukup jelas ya. Baik, cukup sampai di sini untuk langkah-langkah pembuatan tabel frekuensi. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.